Firmawati Anwar MPD yang akan memberikan pemaparan dan sharingnya kepada kita. Ibu Firma, dipersilakan. Terima kasih Kak Gaby. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah hari ini dipertemukan melalui webinar ini. Kemudian salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ibu narasumber, alhamdulillah kita bertemu untuk pertama kali hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Kementerian Kominfo yang memberikan kesempatan perkenalkan Bapak Ibu semua, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, anak didik semua, kita bertemu bersama-sama. Nama kami Firmawati Anwar, Kepala MTSN Padang Panjang, tamatan S1 itu Universitas Bung Hatta, jurusan Matematika, dan S2-nya Universitas Negeri Padang dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Kak Gaby, ini karena kami berada di dunia pendidikan yang berhadapan dengan anak-anak yang banyak, dan dari pengalaman, madrasah kami adalah madrasah boarding yang sebelumnya anak-anak kami tidak dibenarkan untuk membawa HP ke madrasah, tetapi karena pandemi keadaan sekarang berubah, dan anak sudah mengenal dalam pembelajaran daring itu menggunakan HP, maka melalui media inilah kami ambil judul untuk mengingatkan anak-anak kita semua, yaitu bahaya pornografi terhadap perkembangan otak anak. Jadi melalui pemaparan ini juga menjadi modal bagi kita menyampaikan ke anak-anak bahwa melalui judul ini kita apakan dulu Kak Gaby, sebentar Kak Gaby. Baik, silakan Ibu untuk share screen-nya ya. Iya, sebentar. Iya. Siap, sudah mulai muncul nih Bu. Oke. Tinggal jadi full screen. Memang kita mulai judulnya yaitu bahaya pornografi terhadap perkembangan otak anak. Kita tahu memasuki abad informasi, bagaimana media memiliki kekuatan yang besar di kehidupan kita, dan di mana teknologi informasi yang memudahkan semuanya, baik itu informasi yang canggih dengan cepat dan mudah, dan ini termasuk di seluruh dunia. Indonesia juga mengalami hal seperti ini, maka perubahan seperti ini juga teknologi yang berkembang yang sangat berpengaruh sekarang yaitu internet. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mulainya anak-anak mengenal internet, penggunaan internet di Indonesia melalui data CNN tahun 2015 itu sebanyak 93,4%, atau bisa dikatakan 82 juta jiwa, dan sekarang kita juga tadi mendapatkan informasi 156 juta jiwa itu sudah menguasai internet, dan 80%-nya Bapak Ibu itu adalah yang mengkonsumsi itu adalah remaja yang berumur 15 sampai 19 tahun. 50% di situ itu diantaranya tentu tidak bisa menahan diri untuk membuka situs porno. Dan situs porno ini sangat berpengaruh besar, apalagi anak-anak baru mengenal, berarti anak akan merasa kaget, sehingga ini akan, kalau tidak kita atasi secara dunia pendidikan dan psikologis dengan kebersamaan, tentu ini akan merusak kesehatan mental, hubungan internasional, dan akibatnya apa? Yaitu parahnya bahaya pornografi terhadap perkembangan otak anak kita. Apa itu pornografi? Pornografi adalah gambaran tingkah laku secara erotis, baik itu melalui lukisan,
bacaan, kemudian bisa dalam bentuk gambar, dan semua ini akan mempengaruhi kepada anak-anak kita. Atau eksploitasi seksual yang membuat rusak generasi kita dengan mulainya pornografi yang merusak norma kesusilaan di dalam masyarakat. Bagaimana saat ini menurut survei, 90% anak kita terpapar pornografi internet yang berusia 11 tahun ke atas. Kemudian 4.724 anak-anak itu korban pornografi, dan ini adalah statistik di bulan Maret 2021. Kemudian ini juga korban dari 1.078.610 anak-anak kita korban pornografi, statistik secara keseluruhan. Kemudian juga internet adalah protokol memuat konten-konten porno. Kemudian ada lagi 1.022 anak menjadi korban pornografi online sepanjang 2021 ke atas. Kemudian 25.000 aktivitas pornografi di internet itu setiap harinya tidak bisa kita hindari. Kemudian sumber-sumber dari pornografi ini, yang pertama yaitu 57% itu adalah dari internet, kemudian 43% itu adalah dari komik, dan kemudian 34% itu dari media sosial. Jadi ini yang memang menjadi pengaruh yang memang besar untuk dunia pendidikan saat sekarang. Kemudian lagi, ini alasan kenapa anak-anak itu mengakses pornografi. Yang pertama yaitu adalah gaya hidup. Gaya hidup, pertama itu anak-anak kita lahir sekarang di tengah kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Kemudian pengaruh pandemi COVID-19 yang memang membuat anak-anak itu yang biasanya tidak kenal dengan HP, sekarang harus dibelikan HP. Jadi hal ini juga pengaruh gaya hidup yang memang membuat anak pengen untuk mengakses pornografi. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Maksudnya di sini, terkadang ada orang tua yang gagap teknologi, jadi dia tidak paham bagaimana mengatasi anak. Kemudian lagi, orang tua terlalu sibuk di luar rumah, baik itu untuk mencari nafkah dan segala macam. Kemudian juga ada orang tua yang pengen senang tidak diganggu anak, maka dia memberikan teknologi yang memang belum makanan anak. Contohnya anak-anak kecil sudah diberi gadget dan segala macam. Kemudian yang ketiga itu adalah mungkin akibat broken dan segala macam, jadi anak merasa marah, merasa bosan, ingin sendiri, stres, lelah, dan segala macam. Jadi ini juga pengaruh dasar kenapa anak-anak kita mulai mengenal istilah pornografi. Kemudian ciri-ciri anak yang kecanduan pornografi, itu pertama anak itu sering menyendiri supaya dia tidak diganggu dengan keasikannya. Kemudian anak mudah marah karena dia kalau diingatkan dia sensitif sekali. Kemudian yang ketiga yaitu tampak gugup saat berkomunikasi. Di kondisi anak-anak kita sekarang masih umurnya di bawah pendidikan dasar, kalaupun orang tua bertanya dia akan merasa gugup. Dan terakhir efeknya adalah tentu anak-anak kita ini akan merasa pikirannya tidak nyaman
tidak nyaman. Jadi ini adalah ciri-ciri untuk kemudian bagaimana pornografi itu merusak pikiran anak. Perlu juga kami informasikan kepada Ananda semua, pornografi ini lebih berbahaya daripada narkoba. Jadi pornografi akan merusak yaitu otak depan yang di bagian tengah kita, ya. Ini menurut Ibu Yeti Ramli, yaitu Ketua Divisi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga menurut ahli bedah saraf Amerika Serikat, yaitu Donald L. Hilton, menjelaskan bahwa kecanduan pornografi mengakibatkan otak bagian tengah depan akan mengecil, yang mengakibatkan perubahan konstan dan neurotransmitter, melemahnya fungsi kontrol. Jadi ini efeknya. Jadi kepada Ananda, tolong pahami ini, dan ini akan merusak pertama tentu hilangnya konsentrasi kita. Ya, akan mengganggu pusat konsentrasi, kemudian pusat mengambil keputusan, kemudian lagi kita tidak bisa berpikir kritis, kemudian merusak kepada kepribadian, kemudian tentu kita dengan tidak terkendalinya lagi akan muncul perencanaan-perencanaan yang mengakibatkan munculnya nanti yaitu seksual yang menyimpang. Dan ini juga akses pornografi, yaitu di sini dopamin. Maksudnya begini, contohnya Ananda itu memakan kue yang enak, jadi kue itu enaknya itu akan mengakibatkan kita merasa bahagia. Maka bahagia inilah yang dinamakan dengan dopamin. Tetapi apabila Ananda merasa senangnya berlebihan, maka dopamin yang berlebihan inilah yang akan banjir membuat kita tadi itu terendam sehingga mengganggu fungsinya, sehingga tidak aktifnya kembali cara berpikir kita. Jadi kepada Ananda, ini dia gambaran yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pornografi pengaruhnya sangat besar sekali, sangat berisiko sekali dibandingkan dengan narkoba. Maka dunia pendidikan kita berharap kepada Ananda melalui gambaran kita bersama di sini, akseslah hal-hal yang bersifat positif, baik itu dari segi pergaulan, Ananda terhindar dari narkoba karena di situ nampak dampak-dampak narkoba, kemudian dampak-dampak mengakses pornografi. Jadi jadikan semuanya ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu. Ananda adalah anak-anak hebat, harapan bangsa dan harapan orang tua, dan tentu kami menghimbau gunakanlah media elektronik, internet yang sehat, yang sangat diharapkan kepada Ananda semua. Kemudian tentu dampak yang terjadi yaitu pertama tentu akibat dari pornografi ini akan muncul nanti adalah melakukan pemerkosaan. Ananda nanti akan menganggap pernikahan itu tidak penting, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian berkurangnya seseorang kemampuan Ananda dalam mengambil keputusan, kemudian menjadikan pasangan hanya sebagai objek seksual, mudah berganti pasangan, jadi arti kehidupan itu tidak akan Ananda dapatkan. Anak tidak akan bisa mengendalikan diri dan tidak akan bisa mengendalikan emosi Ananda. Kemudian penurunan konsentrasi yang sangat drastis. Jadi
Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama tentu Ananda adalah anak-anak hebat harapan bangsa, harapan kami semua, tentu di bawah bimbingan orang tua dan Bapak Ibu guru, tentu kita tetap dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci utama untuk benteng diri kita dari segala macam kejahatan. Kemudian Ibu Firma, mohon ya, izin ya. mengingatkan waktunya 2 menit lagi. Terima kasih, Ya, Ibu. boleh. Terima kasih. Kemudian ikuti kegiatan yang positif, kemudian alihkan pikiran-pikiran kita ke arah-arah yang positif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentu harapan kami terakhir, himbauan kita kepada generasi penerus bangsa, harapan bangsa dan negara, dan harapan orang tua, kami juga orang tua di sekolah, itu meminta kepada Ananda, gunakanlah internet sehat, ambillah makna-makna yang positif, semuanya akan menjadi pelajaran. Kemudian juga kepada orang tua, tolong dampingi anak-anak kita, berikan pengarahan, kemudian jadikanlah teman sebagai anak untuk tempat dia berbagi. Hindari broken dalam keluarga, tetapi kalaupun itu terjadi di sekolah, kita punya guru BK dan kita punya sahabat yang bisa untuk berbagi. Jadi mohon kepada orang tua, pelihara, lindungi anak orang tua. Orang tua adalah contoh utama di dalam keluarga di bidang keagamaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Kak Gebi, banyak maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Firma, terima kasih untuk sharing dan pemaparan yang diberikan. Benar sekali ya Bu, ya ini salah satu kejahatan yang yang merambak sekali dunia digital gitu ya Bu, tentang pornografi ini. Mari kita dampingi anak-anak, anak didik kita, mungkin adik-adik gitu ya Bu, kalau kita seorang kakak atau seorang om tante, keponakan-keponakan kita. Karena memang ini dampaknya bahaya sekali untuk masa depan anak, terutama untuk perkembangan otak anak. Dan mungkin kalau ada adik-adik di sini yang memang sudah nih mengakses pornografi ini, yuk adik-adik berhenti, dan kalau misalkan agak sulit nih berhenti, mungkin bisa dibicarakan ya Bu kepada guru BK gitu ya, bisa minta tolong kepada orang yang kita rasa bisa membantu kita keluar dari area ini. Ibu Firma, terima kasih untuk sharingnya, nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab ya Bu. Ya, terima kasih Kak Gebi. Baik.